Kita berdoa, damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudara yang terkasih. Hari ini di Minggu Jubilate kita kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin. Pujilah Tuhan. Sampai semikian pembacaan nas firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saat ini kita masih beribadah dalam situasi darurat pandemi COVID-19 yang masih terus merebak di muka bumi ini. Dan kita masih harus tetap beribadah di rumah saja atau di tempat kita masing-masing bersama keluarga kita atau dalam kesendirian kita. Saudara yang terkasih, masih dalam rangkaian minggu-minggu Paskah, karena kita tahu 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Dia masih menampakkan diri kepada para murid-Nya. Dan sesuai dengan kalender liturgi gerejawi, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate yang mengajak kita bersorak-sorai bagi Allah. Bersorak-sorai bagi Allah. Saudara, tentunya tidak mudah untuk kita mengumandangkan Jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Asa marulopoluk tu debata sadok tanoon. Sebab kita masih dalam konteks pandemi COVID-19. Bisa saja saat ini di antara kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kenal dan yang kita kasihi, telah meninggalkan kita, telah tiada akibat virus corona ini. Atau saat ini keluarga kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita dalam kondisi fisik yang lemah, sakit yang parah, tapi kita was-was, kita takut, kita khawatir kalau kita harus membawanya ke rumah sakit untuk pengobatannya. Belum lagi penerapan pemerintah, pemberlakuan PSBB
pembatasan sosial berskala besar yang berpengaruh pada rencana perjalanan tujuan-tujuan kita. Dan bisa jadi kita atau orang-orang yang terdekat dengan kita saat ini telah kehilangan pekerjaan sebagai mata pencaharian, sebagai imbas situasi saat ini, sehingga perekonomian kita semakin terpuruk. Lalu bagaimana kita bisa bersorak-sorai, berjubilate bagi Allah? Saudaraku yang terkasih, dari pemahaman ensiklopedia, kata jubilate atau jubileum atau jubilaios dari akar kata Ibrani Yovel atau Yobel, arti harfiahnya domba jantan yang mengacu pada puncak tahun Sabat yang dirayakan pada setiap tahun ke-50 yang dinamai tahun Yobel atau tahun pembebasan. Konteks aslinya bahwa inti perayaan tahun Yobel adalah memperingati dan mensyukuri karya agung Tuhan Allah yang telah membebaskan dan menyelamatkan umatnya Israel dari perbudakan di Mesir, dari kekerasan, dari dosa dan maut. Dan yang telah membawa umat yang setia memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan berkat Allah, sebagai tanda bagi umat yang diselamatkan oleh Allah yang hidup. Dan bagi kita umat perjanjian baru saat ini, perayaan Minggu Jubilate mendapat makna yang baru, yakni mensyukuri karya agung Tuhan kita Yesus Kristus melalui peristiwa salib, kematian dan kebangkitannya yang membebaskan dan menyelamatkan segenap orang beriman yang percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada kasih dan kuasa Tuhan semata. Sehingga relevansi dan penghayatan Minggu Jubilate dalam konteks COVID-19 saat ini adalah supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih dirahmati, masih dikaruniai kehidupan, dan masih diberi kesempatan untuk menata hidup kita kembali, serta menjadi rekan sekerja Allah. Melalui doa kita, melalui tindakan keadilan dan kepedulian atas situasi yang terjadi saat ini. Saudaraku yang terkasih, di sisi lain, kendati dunia ini tengah mengalami krisis secara ekonomi, tetapi secara ekologis kita turut bergembira. Karena untuk sementara polusi semakin berkurang dan udara sudah menjadi lebih bersih di banyak kota-kota besar di belahan dunia dan juga di negeri kita ini. Demikian halnya peraturan pemerintah untuk penerapan PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau lockdown sebelumnya, berdampak semakin menurunnya tingkat kejahatan dan penyakit masyarakat. Bahkan juga kita turut bergembira karena dikabarkan bahwa lubang lapisan ozon yang sempat membesar di kutub utara karena klorofluorokarbon pada awal April yang lalu telah tertutup menurut identifikasi para ilmuwan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita membuka mata dan hati kita melihat hikmah di balik musibah pandemi COVID-19 yang masih terus merebak saat ini.
sebagai satu kesempatan untuk kita melihat, kita menyaksikan tangan Tuhan yang sedang merenda rencana indah dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita dimampukan untuk menata kembali keadaan kita, kehidupan kita, khususnya menata ulang hati kita, batin kita, iman percaya kita, segenap kehidupan kita untuk tetap bersandar, percaya, mempercayakan segenap kehidupan kita hanya pada belas kasih, kuasa dan keadilan atas hidup dan kehidupan kita ini. Dan salah satu keistimewaan dari orang yang tetap teguh beriman kepada Allah adalah bahwa meskipun dalam kesesakan dan pergumulan, kita tetap dimampukan untuk memuji namanya, bersyukur atas kehidupan yang dianugerahkannya. Saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini, sangat penting bagi kita untuk belajar dari pengalaman hidup, pengalaman perjalanan iman bangsa Israel. Yang pertama, marilah kita senantiasa memuji nama Tuhan atas banyak hal yang selama ini telah diperbuat Allah bagi kita, baik itu bagi pribadi kita, keluarga kita, gereja, dan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah segala kebaikannya. Hal yang kedua, dalam keyakinan iman dan keteguhan hati, sampaikanlah kepada Allah di dalam doa dan di dalam kerendahan hati kita segala apa yang kita perlukan, kita butuhkan dalam menghadapi ragam kesulitan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegentaran. Dalam keyakinan kita datang kepada Tuhan, memohon kuasa-Nya, mencari Allah di dalam perjalanan kehidupan kita dalam iman yang sungguh, agar kuasa-Nya kita nantikan dan kita saksikan nyata bertindak sebagaimana Dia yang telah menyelamatkan bangsa Israel. Demikianlah juga Dia, Allah yang akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, marilah kita merenungkan ajakan Minggu Jubilate hari ini, yang menjadi panduan kita menjalani kehidupan sepanjang minggu ini, bahwa tidak ada yang lebih disukai Tuhan daripada pujian dan ucapan syukur yang sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Mazmur, puji-pujian ini sepatutnya menjadi nyanyian untuk kita di masa kini, ketika bangsa Israel, umat Tuhan, dalam ketidakmengertian mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa yang hebat, yang kuat, tetapi Allah yang menyertai. Kehadiran tabut Allah melambangkan hadirat Tuhan yang memberkati kehidupan umat Israel saat itu. Di tengah-tengah ketidakmengertian mereka, ketidakmampuan mereka untuk berhadapan dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang hebat di sekitar mereka. Tapi mereka bisa tetap tenang. Mereka bisa tetap mengucap syukur kepada Tuhan, karena mereka memahami, mengalami, dan itulah yang memampukan mereka tetap berpengharapan bahwa selalu ada perbuatan Allah yang menyatakan kuasa-Nya
yang tidak pernah tidur. Itulah yang membuat mereka bersorak-sorai. Dan umat mengaminkan di dalam nats ini, di dalam ayat 36 dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel akan Dia teruskan untuk lakukan juga dalam kehidupan umat percaya sepanjang masa. Allah yang hidup, Allah yang terus bekerja, Allah yang terus berkarya menyatakan keagungannya, Allah yang tidak pernah tertidur, melainkan yang terus-menerus menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan umatnya. Untuk itu, mari kita menghayati Minggu Jubilate, bernyanyi dan berkobarlah di dalam semangat menyerukan keagungan Tuhan. Bersoraklah menyatakan keselamatan, pembebasan, dan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga berkesempatan melalui situasi pandemi COVID-19 saat ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mengakui kedahsyatannya dalam segenap kehidupan kita, sehingga syukur, pujian, bersorak bagi Allah tidak akan pernah dibatasi oleh situasi dan kondisi yang kita hadapi. Tetapi bersorak, memuji, memuliakan Tuhan adalah satu kebutuhan, adalah satu hal yang harus selalu kita nyatakan dalam segenap kehidupan kita. Amin.